Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bersama saya Ibrahim. Saya tentunya ini adalah konten pertama saya di dunia fotografi dan videografi. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang tips memilih kamera dan lensa pada saat memulai hobi fotografi. Oke, teman-teman. Pertama-tama kita bahas kameranya dulu ya. Oke, kamera. Tentu pertimbangan pertama yang menjadi pertimbangan dari teman-teman sekalian yang memulai hobi fotografi adalah tentang budget. Benar nggak? Ya pasti. Budget itu adalah pertimbangan yang pasti semua orang pada saat memulai sebuah hobi atau apapun itu, dia akan mempertimbangkan budget. Nah, ngomong-ngomong tentang budget, berapa sih bang untuk memulai hobi fotografi ya? Kira-kira berapa duit bang? Nah, mau ngomongin berapa duit itu relatif ya kalau untuk dunia fotografi. Jadi nggak bisa ditaker nih, jadi nggak bisa ada ukuran yang pasti lah, ibaratnya gitulah. Bisa gede banget, bisa minim banget. Minimnya seberapa sih? Ya minimnya bisa kita usahakan lah. Tapi yang pasti dunia fotografi itu sedikit lumayan mahal. Kalau udah mau berkecimpung atau mau nyemplung lah ibaratnya di dunia fotografi, tentu kita harus ya siap budget lah. Mau nggak mau ya nggak bisa tuh. Kalau minjam temen juga ya pasti kan akan apaan ya, malu lah ya, gengsi lah, janganlah. Tipsnya mendingan kita punya sendiri ya. Jadi kita bisa belajar dengan leluasa, tidak dengan perasaan, dan mungkin lebih intens lah karena kita memiliki barangnya itu dengan punya pribadi. Oke, sekarang kita masuk ke pemilihan kamera. Gue di sini mungkin ya ini bukan rekomendasi ataupun apa ya, tapi memang ini yang gue punya, ini yang gue punya saat ini yang bisa kita bahas ya. Mau dibilang harganya untuk kamera saat ini cukup terjangkau ya. Ini adalah Canon ya, Canon EOS 600D ya. Oke, udah ya, kita bahas. Canon 600D ini kalau teman-teman nyari baru udah nggak ada, karena ini itu keluaran tahun mungkin maybe 2012, 2009, 2010. Oh ya, tonton segitulah. Ya artinya new-nya udah nggak ada di toko. Ya mungkin masih ada, nggak tahu ya. Tapi untuk dikeluarin dari Canon sendiri resminya itu udah nggak ada. Artinya ini udah produk yang sudah selesai ya untuk produksinya. Nah, 600D sendiri dia itu untuk newbie, untuk pemula ini saya rasa sangat cukup ya. Sangat cukup banget lah untuk newbie karena dia ini entry level, masuknya kategori entry level. Dan ya lumayan lah, sudah cukup canggih pada zamannya, dan sekarang pun untuk belajar sudah cukup. 600D. Kalau nggak salah dia itu resolusinya 18 megapiksel ya. Kalau nggak salah apa 24 lah, 2 megapiksel. Dan dia juga sudah punya ini ya, layarnya sudah sangat fleksibel ya, bisa digini-giniin ya. Oke, ini salah satu saran ya, tapi bukan satu-satunya ya. Itu masalah kamera. Masalah kamera ini mungkin saran yang termurah yang mungkin bisa kita dapatkan. Mungkin sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan lebih sedikit. Kalau mungkin beruntung di bawah 2 juta dapatnya. Sudah termasuk sama lensa kit. Lensa bawaannya dia 1855. Nah, ini dari brand Canon. Mungkin teman-teman juga ada yang pengen Sony bang. Oke, Sony untuk newbie pemula itu mungkin ada 5100 ya. Sony Alpha 5100, Alpha 6000 tuh.
Tapi memang Sony harga jualnya kembali itu memang sedikit tinggi ya, karena dia sistem terbaru juga ya, mirrorless ya. Jadi karena kebutuhan sistem mirrorless itu adalah sistem paling baru ya sekarang ya. Rata-rata semua kamera itu sudah menggunakan sistem mirrorless. Jadi Sony itu termasuk harga jual kembalinya itu cukup tinggi, cukup bertahan lah. Jadi mungkin 5000, ada seri 5100 nanti ya, diterterakan di gambar. Itu sekitar secondnya itu sekitar 4 jutaan kalau nggak salah ya. Sony Alpha 6000 itu di kisaran ya 4 something sampai 5-6 juta lah ya, sekitar segitulah. Nah itu dari kamera. Mungkin ada merek beberapa lagi yaitu Fuji ya, Fuji XA itu lumayan murah tuh ya, XA berapa gitulah, nanti gua kasih rekomendasinya di gambar lah. Fuji termasuk Fuji pun ada yang terjangkau, artinya Sony. Kalau untuk deretan Sony sendiri, karena saya memang pengguna Sony ya, jadi mungkin hafal beberapa merek ya. Jadi Sony itu line up-nya dari mulai Alpha 5000, 5100, Alpha 6000, 6300, ada 6400, ada 6100, ada 6500, ada 6600, 6700. Kalau di full frame-nya sendiri, di sensor yang lebih besar ya, kalau full frame itu sensornya lebih besar, lebih profesional lah. Itu di Alpha 7 ya. Alpha 7 itu dari Alpha 7 TO, Alpha 7 Classic, Alpha 7 II, Mark II, Alpha 7 Mark III, ada Alpha 7R, Alpha 7R2, Alpha 7R3, macam-macam lah, artinya itulah. Tapi kalau untuk budget minim ya, gue sarankan seperti ini ya, EOS 600D ini di Sony Alpha 5100. Nah kebetulan gue nggak ada contohnya, jadi 6100, kemudian 6000 Alpha 6000, Fuji XT10, Fuji XT2, ada XT3 kalau nggak salah tuh ya, Fuji ya, macam-macam. Nah itu banyak sih sekarang di marketplace yang harganya mudah-mudahan terjangkau lah untuk budget teman-teman. Artinya gue nggak bisa ya naker budgetnya kalian ya, karena masing-masing orang kan nilai mahal atau murahnya itu nggak bisa sesuai dengan kantong kita sih. Ada yang bilang 2 juta kemahalan, ada yang 2 juta kemurahan, ya macam-macam lah. Ada yang mungkin memulai dengan hobi dengan budget 20 juta, mungkin kita nggak ada yang tahu, tergantung dari kantong masing-masing. Tapi kalau untuk teman-teman yang benar-benar budget pas, ya mungkin di bawah 5 juta ya, mungkin di bawah 5 juta, ini salah satu rekomendasi ya. 600D ini salah satu rekomendasi sehingga bisa mulai, karena ada beberapa perintilan yang nggak bisa kita lepas ya pada saat memulai fotografi, yaitu yang paling utama adalah kamera tentunya ya, kamera, lensa, kemudian yang pastinya memory card. Memory card mungkin ya butuh baterai cadangan, jadi nggak bisa ngepas gitu loh, pasti ada bias yang perlu kita tambahin ya itulah hobi ya, kita nggak bisa prediksi atau kita nggak bisa takerin seberapa besar yang anggaran yang kita perlukan. Itu baru segi dari aksesoris yang standar ya, artinya aksesoris yang standar aja, itu belum termasuk nanti flash, macam-macam lah. Kalau di fotografi flash tentunya masih banyak lah. Kalau misalnya kalian sudah serius, pasti banyak nanti lagi embel-embel yang kita harus beli. Tapi ya udah, kita bahas yang basic dulu lah, yang basic. Yang basic dulu, minimal 1 kamera, 2 lensa, 3 itu memory card, baterai. Pastilah kamera mungkin pasti dapat baterai. Tapi 3 hal ini itu nggak bisa ditawar, yaitu lensa, kamera, sama memory card. Nah memory card juga kita juga harus tahu ya standar-standar memory card ya, jadi jangan asal beli lah. Nah ini memory card, contoh memory card ya, ini contoh memory card.
Nah, kita beli melalui card, jangan asal beli ya. Jadi artinya sesuai kebutuhan juga. Jadi kalau untuk di sini ada kayak tulisan berapa Mbps-nya lah. Baratnya itu standarnya, semakin tinggi Mbps semakin bagus kinerja dari si memory card ini. Oke, itu beberapa tips ya, atau beberapa saran kamera ya. Nah, kemudian yang nggak lupa adalah ini ya, lensa. Ya, lensa ya. Oke, ini lensa. Ini adalah salah satu alternatif lensa yang low budget, yang terjangkau. Nah, kita bahas ya lensa ya. Nah, lensa ini yang gue pegang adalah lensa manual. Ini adalah lensa manual. Lensa manual ini lensa yang berasal dari kamera analog ya, kamera analog, kamera manual zaman dulu ya. Artinya ini bukan kamera atau lensa digital gitu ya. Ini adalah lensa analog. Jadi berasal dari kamera analog Canon zaman dulu. Jadi ini mounting ya. Kayak mungkin teman-teman kalau ini mounting ya. Mounting itu yang ulir yang akan masuk ke kamera itu namanya mounting. Ya, yang untuk dipasang di kamera gitu itu namanya mounting. Mounting ini dia nama mountingnya tuh Canon FD. Mountingnya itu Canon FD. Jadi kita harus tahu tuh jenis-jenis mounting ya. Jangan sampai salah beli. Jadi Canon FD ini. Nah, kalau kita memakai lensa-lensa analog seperti ini, itu dia sistem mounting atau yang ini ya, yang ulir ini yang akan masuk ke kamera kita itu nggak sama dengan, walaupun Canon ya, misalnya Canon ini ya, itu nggak sama dengan Canon yang ini, yang EOS ini nggak bisa nih masuk nih, di sini kita paksain nggak bisa masuk karena mounting ininya berbeda. Mounting itu yang nanti masuk ke sini ya, mounting di sini sama di sini itu harus sama. Nah, ini berbeda ini EOS sama ini. Nah, jadi solusinya apa? Oh ya, sebelum kita masuk ke solusinya ya, jadi ini salah satu rekomendasi lensa yang gua rekomendasiin. Ini Canon FD. Ini kisaran harga kalau yang dapat yang bagus itu sekitar di atas 1 jutaan lah, sekitar 1 jutaan. Tergantung kondisi ya. Ini tergantung kondisi. Nah, ini gue beli dengan harga dulu 1,4 apa 1,6 karena kondisi dari tergantung ya. Salah satunya ini. Salah satu kondisi dari optiknya. Salah satu kondisi optiknya. Itu kalau lebih bening, lebih bagus, artinya lebih mahal. Nah, kemudian ini dari fungsi-fungsi ringnya dia ya, ring. Ini ring fokus. Terus dari sini ya sisi ini aperture-nya ya. Putaran aperture. Intinya kita pastikan masih bekerja dengan baik nih lensa. Jadi itu budgetnya sekitar segitu lensa. Adapun kalau mau mulai pun juga ini juga bisa lensa. Ini lensa kit ya 1855. Ini sudah bisa ya kita untuk motret pemandangan, motret potret wajah orang. Ini udah bisa lah. Ini sudah bisa all around lah, ibaratnya sapu jagat lah ya. Bahasa kerennya itu sapu jagat. Jadi semua genre kita bisa lakuin dengan lensa satu ini. Itu yang harganya pun terjangkau dan dia sudah autofocus. Kalau yang tadi gue tawarkan ini adalah lensa manual. Kira-kira mau pilih yang mana? Nah, itu juga salah satu pertimbangan apa yang lo mau kejar. Kalau untuk mau potret, mau bokeh-bokehan, gue saranin ini. Bokeh-bokehan. Kenapa gue saranin ini? Dia bukan atau aperture-nya itu sudah 1.4. 1.4. Jadi 1.4 itu akan menghasilkan bokeh yang cukup bagus, yang bagus ya. Yang bagus tapi dengan harga lensa yang terjangkau lah ibaratnya. Kenapa gue saranin lensa manual? Kelebihannya itu harganya murah tapi bukaannya gede. Jadi bukaannya untuk bikin bokehnya itu mantap lah ibaratnya, bagus lah. Tapi harganya terjangkau. Nah, tapi ya itu kelemahannya lu nggak bisa cari fokus secara otomatis. Kita harus secara manual.
Kalau lu pakai ini, kalau teman-teman pakai yang ini bukaannya kecil lah, ibaratnya kalau untuk bokeh-bokehan kurang dapet lah ibaratnya. Tapi sistem autofokusnya udah ada. Jadi pada saat kita motret gambar-gambar bergerak, itu ini sudah bisa diandalin lah, ibaratnya sudah bisa bekerja. Nah, sekarang itu tergantung kebutuhan lu atau ibaratnya kecenderungan lu kemana nih, mau bokeh-bokehan motret orang atau motret model. Nah, itu gue saranin ini nih, ya kan, untuk dapat bokeh dan segala macamnya. Atau street, ini juga untuk street fotografi, misalnya mau street fotografi, mau portrait. Nah, ini cocok nih, bagus nih. Dan dia juga cocok untuk black and white ya, karena dia punya karakter vintage ya, karakter kayak foto-foto zaman dulu gitulah. Karakter warna pun menarik juga. Untuk black and white juga bagus. Nah, ini juga disaranin. Kalau ini kecenderungan misalnya lu hobi motret pemandangan satu, yang kemudian bisa juga buat potret, tapi ya bokehnya masih enakan ini. Nah, ini misalnya potret pemandangan, potret event ya, potret event atau potret kehidupan sehari-hari. Street pun bisa, ini street pun bisa juga. Ya tergantung lah, tapi kalau untuk pemula sih dua-dua ini gue sarankan. Nah, itu dari lensa dan kamera. Kemudian tadi ada memory card ya, juga memory card. Itu 3 hal yang nggak bisa ditawar. Artinya kalau lu mau mulai hobi fotografi, 3 hal itu nggak bisa ditawar. Jadi lu wajib memiliki itu. Ya kisaran kalau misalnya lu beli ini plus lensa tambah lensa ini lagi, wah cukup banget ini, udah keren ini. Jadi ini untuk lu misalnya untuk wide shoot, wide foto yang lebar-lebar, wide angle atau pemandangan, lu pakai ini plus dengan ini kalau budget lu cukup ya. Artinya ini dengan kondisi budget lu cukup. Plus dengan lensa Canon ini untuk bokeh-bokehan cukup. Taksiran mungkin pasti lu bertanya, "Bang, berapa duit tuh Bang kalau total ini semua nih?" Oke, gue kasih taksir ya, harga ya. Gue coba lihat di marketplace ya. Kalau marketplace Facebook nanti gue coba cantumkan di gambar kalau ada ya. Ini mungkin pasaran sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan tadi ya. Ini 2 jutaan. Itu sudah plus lensa tuh. Lensa yang standarnya ya, 1855 600D. Nah, kemudian kalau ini tergantung kondisi. Lu bisa dapat di bawah 1 jutaan, bisa juga di atas 1 jutaan. Tergantung kondisi yang tadi gue jelaskan sebelumnya ya. Tergantung kondisi coatingnya, tergantung kondisi optiknya, tergantung kondisi macam-macam lah. Pokoknya semua fungsi ini kalau berfungsi dengan baik, maka harganya akan semakin tinggi. Nah, dari total ini sekitar 3 jutaan. Itu oke. Misalnya lu mau nambah lagi nih, "Bang, gue mau memory card Bang, ini kan 8 GB." Nah, 8 GB murah lah sekarang ini. Kalau dengan speednya 70 Mbps seperti ini cukup lah. Kalau untuk kamera ini 70 Mbps ini cukup. Itu harganya mungkin 50 ribuan lah. 50 ribuan. Jadi gue rasa cukup. Ini udah cukup lah. Kalau mau 64 GB, lu mau lebih banyak lagi 64 GB. Kalau mau lebih gede lagi 128 GB. 128 GB mungkin bisa di atas 200 atau 100-an lebih, sekitar segitu. Itu untuk memory card. Nah, mungkin mau tambahan lagi baterai ya. Baterainya lupa gue tahu. Baterai ada mungkin cadangan tambah 1, budget ya. Total ini dengan case ini ya, Canon sama FD ini ya, itu mungkin sekitar ya di atas 3 jutaan lah, dikit lah, 4 juta ke bawah lah, 4 juta ke bawah. Oh ya, lupa yang tadi gue jelaskan di sebelumnya ya, ini adapter ya. Lu kalau misalnya dari lensa ini ke kamera ini harus pakai adapter ini ya. Nah, ini gue jelaskan sedikit tentang adapter ya. Karena dia mountingnya ini kamera lama,
Canon FD. Nama mountingnya itu adalah Canon FD. Lu masukin ke Canon EOS atau EF itu ya. Nama mountingnya untuk kamera ini itu adalah Canon EF ya. Lu beli dari EF masuk ke Canon FD ya. Ini ya. Untuk mounting, jenis mounting. Nah, ini sekitar 100 ribuan lah, murah lah ini. Ini sekitar 100 ribuan. Cukup udah. Nah, itu tinggal lu beli dari Canon EF ke Canon FD ya. Jadi ujungnya ini masuk ke kamera Canon EF, yang keluarnya ini ke Canon FD ya. Masuk ke Canon EF, keluar ke Canon FD ya. Jadi pada saat lu nyari di marketplace, cara ketiknya seperti itu. Kalau lu beli di toko, ngomongnya seperti itu. Canon FD dari Canon EF ke Canon FD, oke? Nah, itu ya. Jadi 3 hal itu tadi, lensa, budget 4 juta, ya worth it, cukup. Dengan lu mulai untuk itu. Jadi pada saat lu belajar menu, sistem dan segala macam di sini, pada saat lu pindah ke kamera yang lebih profesional, setidaknya lu udah punya gambaran gitu. Jadi nggak terlalu buta-buta amat gitu. Jadi pada saat lu mau upgrade kamera, itu hampir sama sih. Jadi kalau untuk tipe DSLR kayak gini nih, lu misalnya masuk ke full frame-nya Canon, yaitu 6D, 5D, itu hampir mirip-mirip secara settingnya. Jadi pada saat lu belajar di sini, lu masuk ke kamera yang lebih profesional, lu nggak terlalu kagok lah, ibaratnya sudah ada pengalaman ya. Nah, itu ya. Di tips tadi kamera, bisa milih kamera yang sekarang ini banyak kamera second yang bertebaran di marketplace ya. Jadi mulai dari Sony, Canon, Nikon. Nah, Nikon itu seri-serinya kayak 5300, 3300 kalau 3200 kalau nggak salah, 3500 kalau nggak salah. Itu sudah di angka 2 jutaan ke bawah kalau nggak salah. Second apa 3 juta ke bawah gitu lah. 2 juta something lah. Jadi mungkin segitu lah. Nah, ada juga misalnya Fuji juga lumayan bagus. Pokoknya tergantung budget tuh lah. Jadi kalau untuk saran gua sih siapin budget sekitar 5 jutaan lah. Mungkin tambah aksesoris, mungkin tripod ya, lupa gua juga tripod ya. Nah, tripod juga sangat penting ya. Tripod juga mungkin itu salah satu alternatif tambahan. Tapi itu menurut gua sih mungkin belum, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa. Setidaknya tadi ya, lensa, kamera, sama memory card. Nah, itu hal yang wajib tuh. Oke, mungkin pembahasan dari gua itu aja ya. Jadi pilihlah kamera yang yang lu harus explore kamera-kamera lama ya, sistem kamera lama yang di masanya itu dia bagus gitu lah. Itu tips juga ya. Jadi misalnya oke, gue beli bekas nih, tapi dia di masa itu tuh bagus nggak kira-kira. Nah, itu juga penting, jadi satu pertimbangan tuh. Jadi kita harus tahu sejarahnya kamera tersebut. Misalnya kayak Canon kayak 7D, nah itu di masanya berhasil bagus lah ibaratnya. Kayak 60D-nya Canon misalnya, nah itu di masa dia berjaya-jayanya bagus. Jadi itu kita mungkin pantas gitu lah, atau mungkin worth it untuk kita beli kamera itu. Mungkin kalau kamera Sony Alpha 6000 tuh, itu salah satu kamera mirrorless yang menurut gua sistem autofocusnya canggih gitu. Kamera autofocusnya canggih. Itu termasuk salah satu rekomendasi Alpha 6000. Nanti gua selipkan gambar ya. Terus Fuji XT3 lah, XT2 lah, atau berapapun itu tadi, itu ada XT-nya tuh seri-seri. Karena gue gak terlalu familiar sama Fuji. Nah, itu juga rekomendasinya lumayan bagus, autofocusnya pun bagus di sistem kamera itu. Nah, mungkin itu ya tips dari gua untuk memulai fotografi, dan harus banyak bertanya, banyak belajar. Untuk zaman sekarang kan media untuk belajar itu sudah terlalu luas, banyak banget. Mau dari YouTube, mau dari TikTok, mau dari Instagram, macam-macam.
dan pasti cepet lah teman-teman untuk memulainya. Yang penting try, penting coba dan coba sampai kita menjadi seorang yang profesional. Nah, mungkin tips dari gue seperti itu. Pilihlah kamera yang terbaik di zamannya, walaupun kita beli dengan keadaan second sekarang yang murah, tapi kita harus tahu histori dari kamera itu di zamannya dia itu powerful atau enggak. Kemudian lensanya pun kita bisa pakai lensa manual. Nah, salah satu lensa manual itu kita lebih mengasah skill kita lah kalau kita pakai lensa manual seperti ini. Nanti ada beberapa tips lagi secara teknis ya menggunakan lensa manual, nanti gue akan buat kontennya juga, karena dia harus ada beberapa tips yang kita harus kuasai dalam menggunakan lensa manual. Sebenarnya lensa autofocus pun sama sebenarnya, karena saat kita setting itu kebutuhannya pun tergantung kita mau pakai untuk apa. Nah, itu sistem autofocus pun kita juga harus ngerti settingnya gitu. Jadi teruslah belajar ya, dan ikutlah perkembangan sebenarnya. Jadi ikutlah perkembangan sekarang, teknologi dan segala macamnya, dan informasi-informasi tentang kamera kita harus ngerti basic-basicnya. Oke teman-teman, sekian dari gua, semoga bermanfaat tips dari gua, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman dalam memulai hobi fotografi. Thank you ya. Thanks.